Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jessica Anggraini dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi kesetimbangan kimia, materi kelas 11 semester 2 pada jenjang SMA. Selanjutnya, nah, di sini untuk anggota dari kelompok 1, yang pertama ada saya sendiri, Jessica Anggraini, Sandi Abdul Jabar, dan Sinta Indriani. Boleh di next. Nah, berikut ini ada beberapa yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada KI, KD, dan indikator. Kemudian yang kedua alokasi waktu, materi prasyarat dan pengayaan, materi inti, peta konsep, dimensi pengetahuan, percobaan, analisis kesulitan belajar, miskonsepsi dan penyebabnya, dan ide kreatif serta media pembelajaran. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi inti 3, KI 3, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk kompetensi dasarnya tentang kesetimbangan kimia ada pada KD 3.8, yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, ada IPK 3.8.1 menjelaskan kesetimbangan dinamis dengan jenjang C2, IPK 3.8.2 membedakan kesetimbangan homogen dan heterogen, jenjang C2, dan IPK 3.8.3 menganalisis kesetimbangan homogen dan heterogen untuk menentukan rumusan tetapan kesetimbangan KC dan KP suatu reaksi dengan jenjang C4. Sedangkan untuk KD 3.9-nya yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Untuk indikator pencapaiannya ada IPK 3.9.1 menjelaskan azas Le Chatelier pada sistem kesetimbangan dengan jenjang C2, kemudian IPK 3.9.2 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dengan jenjang C4, dan IPK 3.9.3 menganalisis penerapan kesetimbangan di industri pembuatan amonia dan asam sulfat dengan jenjang C4. Selanjutnya, yang sekarang untuk kompetensi inti 4. KI 4 yaitu mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasarnya ada di KD 4.8, yaitu menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Indikator pencapaian kompetensinya IPK 4.8.1, yaitu mempresentasikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi dengan jenjang P2. Untuk KD 4.9, yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Indikator pencapaian kompetensinya IPK 4.9.1 merancang percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dengan jenjang P2,
IPK 4.9.2 melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume yang dapat mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dengan jenjang P2. Kemudian IPK 4.9.3 menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dengan jenjang P2. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu terkait alokasi waktu untuk materi kesetimbangan kimia. Nah, alokasi waktu ini dicari tahu dulu ya untuk rincian minggu efektifnya, karena materi kesetimbangan kimia ini ada di semester genap, maka minggu efektifnya dilihat dari Januari hingga Juni, itu terdapat 14 minggu efektif. Kemudian boleh dilanjut. Nah, dari 14 minggu efektif tadi diturunkan pada prota dan prosem hingga diperoleh alokasi waktu untuk setiap indikator pada materi kesetimbangan kimia ini. Untuk pada KD 3.8 dan 4.8-nya, dari indikator 3.8.1 itu alokasi waktunya setengah JP, indikator 3.8.2 alokasi waktu setengah JP, indikator 3.8.3 alokasi waktunya 1 JP. Kemudian untuk KD 4 titiknya, indikator 4.8.1 alokasi waktunya 2 JP. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk KD 3.9 dan 4.9 itu alokasi waktu untuk indikator 3.9.1 setengah JP, indikator 3.9.2 1 setengah JP, indikator 3.9.3 itu 2 JP, kemudian indikator 4.9.1 1 JP, indikator 4.9.2 2 JP, dan indikator 4.9.3 itu 1 JP. Sehingga untuk materi kesetimbangan kimia ini alokasi waktu keseluruhannya itu ada 3 pertemuan, 1 pertemuan untuk KD 3.8, kemudian 1 pertemuan untuk 3.9, dan 1 pertemuannya lagi itu difokuskan pada percobaan. Selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi. Baik, terima kasih Jasipa atas kesempatannya. Baik, selanjutnya ada analisis materi. Untuk analisis materi ini terdiri dari materi prasyarat dan juga materi pengayaan. Nah, untuk materi prasyarat ini, yang pertama ada persamaan kimia. Ya, kita tahu di kesetimbangan kimia ini terdapat banyak persamaan, sehingga untuk persamaan kimia itu perlu tahu dulu terkait persamaan kimia sebelum mempelajari terkait kesetimbangan. Selanjutnya ada termokimia. Karena di kesetimbangan kimia juga ada beberapa reaksi itu yang disertai dengan perubahan energi. Contohnya nanti di faktor suhu. Nah, di faktor suhu kan itu nanti ada reaksi eksoterm juga endoterm gitu. Jadi harus dipahami dulu terkait materi termokimia. Selanjutnya ada materi prasyarat berupa stoichiometry. Nah, di kesetimbangan juga kan banyak hitungan seperti menentukan tetapan, menghitung harga KC, harga KP. Nah, harga itu kan harus dipahami dulu di stoichiometry nanti karena ada perhitungan berupa mol, menghitung konsentrasi, menghitung tekanan. Seperti itu. Jadi untuk stoichiometry perlu dipahami. Selanjutnya ada materi pengayaan. Nah, untuk materi pengayaan ini berupa hubungan antara kesetimbangan kimia dengan energi dalam. Untuk sudah mencari referensi di buku-buku kimia di SMA, ternyata untuk materi ini belum diajarkan, sehingga untuk materi pengayaan, saya masukkan untuk kesetimbangan kimia hubungannya dengan energi dalam Gibbs. Lanjut. Selanjutnya ada materi inti. Materi inti berupa dimensi faktual, dimensi prosedural, dan juga dimensi konseptual.
Nah, untuk dimensi faktual ini berarti materi yang akan dipelajari ini dihubungkan dengan kejadian atau yang ada di sekitar kita. Salah contohnya ini, ada reaksi antara hemoglobin dengan oksigen. Nah, kan ini ada tentu di sekitar kita walaupun sifatnya mikroskopis dalam tubuh kita, tapi ini berada di dalam sekitar kita seperti itu. Jadi, untuk reaksi antara hemoglobin dengan oksigen ini berupa reaksi kesetimbangan gitu. Jadi, untuk reaksi kesetimbangan ini nantinya sesuai dengan kondisi tertentu. Contohnya ketika kita ada di atas gunung, nah berarti kan tekanan rendah. Nah, ketika tekanan itu kan kemana sih pergeserannya seperti itu kan? Selanjutnya, nah adapun dimensi faktual ketika pemroduksian batu kapur. Nah, pemroduksian batu kapur ini juga apa namanya tuh berupa reaksi kesetimbangan. Nah, ini. Jadi bagaimana kita untuk memperbanyak produk dari reaksi tersebut dan bisa menggunakan konsep kesetimbangan juga. Nah, di sini contohnya ada reaksi kesetimbangan pembuatan batu kapur. Nah, karena ini juga ada hubungannya dengan termokimia berupa delta H. Delta H-nya ini kan positif, berarti reaksinya endoterm. Nah, reaksi endoterm ini berarti si sistem akan menyerap panas sehingga nanti pergeserannya ke arah produk sehingga nanti produknya akan banyak seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada dimensi pengetahuan konseptual. Untuk dimensi konseptual ini nanti terlampir di PPT materi ya. Sudah disesuaikan dengan PPT materi. Lanjut saja. Nah, selanjutnya ada dimensi prosedural. Prosedural ini berarti berupa prosedur atau tahapan-tahapan. Nah, yang pertama ini cara menghitung tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau harga KC. Nah, untuk ini ada langkah-langkahnya, yang dimulai dari menuliskan persamaannya, nanti disetarakan, terus dibuat tabel mula-mula, bereaksi, ketika setimbangnya bagaimana, nah, setelah itu baru dimasukkan mol-molnya, setelah itu nanti kita dihitung mol yang bereaksi dan ketika mula-mula sehingga nanti didapatkan mol ketika setimbang. Nah, dari mol itu bisa nanti dihitung konsentrasinya pada saat setimbang. Nah, setelah itu baru nanti bisa dimasuk ke persamaan konstan tetapan kesetimbangan. Seperti itu. Lanjut saja. Selanjutnya ada juga untuk penentuan harga KP atau tekanan parsial. Nah, caranya sama seperti yang perhitungan untuk berdasarkan konsentrasi. Bedanya di sini ditentukan ketika nanti pas sudah setimbang, nah dari hasil mol tersebut nanti diubah ke tekanan gitu. Nah, tadi dari ketika sudah dapatkan tekanan, nanti dimasukkan juga ke rumus persamaan konstanta tetapan kesetimbangan. Selanjutnya, nah, ada juga untuk dimensi prosedural untuk percobaan kimia. Percobaannya yaitu berupa faktor suhu terhadap kesetimbangan kimia. Percobaan yang dilakukan ini berupa pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan dengan mereaksikan NO3 dengan Cu. Nah, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Bisa dimulai dari mengambil HNO3, terus dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang di dalamnya sudah ada lempengan tembaga. Nah, nanti tabung reaksi itu langsung disumbat oleh penyumbat karet, dan penyumbat karet itu dihubungkan dengan selang ke tabung reaksi lain. Nah, nanti bisa dilihat perbedaannya dari tabung 1 tabung 2 gitu. Nanti akan ada reaksi kesetimbangan di dalamnya. Lanjut saja. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Oke, baik. Selanjutnya di sini ada peta konsep untuk materi kesetimbangan kimia, di mana materi kesetimbangan kimia ini berkaitan dengan komposisi zat dalam kesetimbangan. Komposisi zat dalam keseimbangan itu dipengaruhi oleh perubahan suhu, perubahan konsentrasi, dan perubahan tekanan.
Perubahan suhu, konsentrasi, dan tekanan ini diprediksi dengan asas Letelier. Kemudian kesetimbangan kimia ini juga diterapkan dalam industri kimia, contohnya yaitu dalam pembuatan amonia dan asam sulfat. Kesetimbangan kimia ini memiliki tetapan kesetimbangan yang dilambangkan dengan Kc dan K atau Kp. Nah, untuk reaksi alfa A ditambah beta B menghasilkan gamma C dan theta D itu tetapan kesetimbangannya dapat diketahui dengan persamaan yang ada di slide PPT ini. Next. Selanjutnya ada percobaan dari kesetimbangan kimia. Di sini ada salah satu video yang menjelaskan tentang faktor-faktor pergeseran arah kesetimbangan. Nah, di dalam video ini tuh menunjukkan bahwa pengaruh dari katalis itu dapat mempercepat suatu kesetimbangan gitu. Selanjutnya ini di percobaan tentang kesetimbangan dinamis, di mana suatu kesetimbangan kimia ini tuh bersifat reversible, artinya tidak berkesudahan gitu. Nah, selanjutnya ada analisis kesulitan belajar dan miskonsepsi. Dikutip dari beberapa jurnal, didapatkan 4 kesulitan belajar kesetimbangan kimia, 3 nasional dan 1 internasional. Yang pertama itu, siswa kesulitan memahami definisi dari kesetimbangan homogen dan heterogen yang menyebabkan sering tertukar antara reaksi kesetimbangan homogen dan heterogen. Penyebabnya itu, siswa menganggap reaksi kesetimbangan homogen merupakan reaksi yang melibatkan zat-zat yang berbeda. Kebanyakan mereka terbalik mendefinisikan antara kesetimbangan homogen dan heterogen. Nah, solusinya itu siswa hendaknya ditingkatkan motivasi untuk memahami materi pada submateri ini. Selanjutnya, siswa kesulitan menuliskan persamaan tetapan kesetimbangan dari suatu kesetimbangan heterogen. Penyebabnya itu, siswa menyertakan zat berwujud cair dan padat dalam penulisan persamaan tetapan kesetimbangan. Lalu siswa tidak memahami bahwa konsep zat dengan wujud padat dan cair tidak dituliskan dalam tetapan kesetimbangan, sehingga siswa memilih kesulitan dalam menuliskan persamaan tetapan kesetimbangan. Solusinya itu, siswa hendaknya ditingkatkan motivasi untuk memahami materi kesetimbangan pada submateri ini. Lalu, siswa kesulitan dalam memahami faktor-faktor pergeseran kesetimbangan. Penyebabnya itu, siswa masih belum paham terhadap konsep faktor perubahan suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Sehingga siswa menganggap jika dalam suatu reaksi kesetimbangan suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Di mana konsep yang tepat yaitu apabila suatu suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang memerlukan panas atau eksoterm. Dan sebaliknya. Solusinya itu siswa hendaknya ditingkatkan motivasi untuk memahami materi kesetimbangan kimia dan sering berlatih pada submateri ini. Lalu kesulitan terakhir, siswa kesulitan dalam menentukan harga konstanta kesetimbangan atau Kc dan perhitungan matematis. Penyebabnya itu siswa belum mengerti konsep tentang menentukan konstanta kesetimbangan dan kurangnya ketertarikan dalam materi ini dan memerlukan perhitungan yang matematis. Solusinya itu siswa hendak ditingkatkan motivasi untuk memahami materi kesetimbangan kimia dan sering berlatih pada submateri ini.
Selanjutnya adalah analisis miskonsepsi pada materi kesetimbangan kimia. Yang pertama itu miskonsepsi pada submateri kesetimbangan dinamis, di mana siswa menganggap bahwa kesetimbangan dinamis pada wadah tertutup terjadi reaksi satu arah. Padahal kesetimbangan dinamis merupakan reaksi reversibel dan tidak berkesudahan. Penyebab dari miskonsepsi ini, siswa dikarenakan penjelasan yang sederhana dalam kelas akan konsep yang abstrak, padahal nyatanya siswa perlu suatu penjelasan untuk memahami konsep abstrak tersebut melalui sebuah visualisasi dan penjabaran yang lebih jelas. Upayanya itu siswa hendaknya ditingkatkan lagi motivasi dan sering berlatih mengenai submateri ini. Lalu yang kedua, miskonsepsi pada submateri kesetimbangan homogen. Siswa menganggap bahwa kesetimbangan homogen memiliki fase yang berbeda pada reaktan dan berproduk. Padahal kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang semua senyawa atau zat yang terlibat dalam reaksi berfase sama. Sedangkan kesetimbangan heterogen itu kesetimbangan yang wujud zatnya itu berbeda. Penyebabnya itu dikarenakan penjelasan sederhana dalam kelas akan konsep yang abstrak, padahal siswa masih memerlukan penjelasan atau konsep yang lebih jelas gitu. Upayanya itu siswa hendaknya ditingkatkan lagi motivasi dan sering berlatih mengenai materi ini. Lalu miskonsepsi selanjutnya pada submateri kesetimbangan heterogen, di mana siswa yang meyakini bahwa tetapan kesetimbangan akan dipengaruhi juga oleh zat yang berfase cairan atau padatan. Konsep yang sebenarnya adalah cairan dan padatan tidak akan memengaruhi tetapan kesetimbangan. Penyebabnya itu dikarenakan penjelasan yang sederhana dalam kelas akan konsep yang abstrak, padahal siswa masih memerlukan penjelasan atau konsep yang lebih jelas gitu. Upayanya, siswa hendaknya ditingkatkan lagi motivasi dan sering berlatih mengenai submateri kesetimbangan homogen dan heterogen. Lalu miskonsepsi pada submateri kesetimbangan tetapan atau konstanta kesetimbangan. Siswa yang menganggap kaca adalah hasil perkalian konsentrasi zat reaksi dibagi dengan perkalian konsentrasi zat hasil reaksi dan masing-masing dipangkatkan dengan koefisien. Padahal konstanta kesetimbangan konsentrasi adalah hasil perkalian konsentrasi zat hasil reaksi dibagi dengan perkalian konsentrasi zat bereaksi dan masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksi. Penyebabnya itu dikarenakan penjelasan yang sederhana dalam kelas akan konsep yang abstrak, padahal nyatanya siswa perlu suatu penjelasan untuk memahami konsep abstrak tersebut melalui sebuah visualisasi dan penjabaran yang lebih jelas. Padanya itu, siswa hendaknya ditingkatkan lagi motivasi dan sering berlatih mengenai submateri ini. Miskonsepsi selanjutnya itu pada submateri pergeseran kesetimbangan. Siswa meyakini bahwa dengan adanya penambahan konsentrasi salah satu zat dalam kesetimbangan akan membuat konsentrasi zat tersebut akan lebih banyak dari sebelumnya. Dari zat-zat lain yang juga terlibat dalam reaksi. Bahwasanya penambahan konsentrasi zat akan ada yang dirubah untuk menjadi zat yang terdapat pada reaksi balik. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan keadaan setimbang. Penyebabnya itu penjelasan sederhana dalam kelas akan konsep yang abstrak, padahal nyatanya siswa memerlukan suatu penjelasan yang lebih jelas gitu. Upayanya itu siswa hendaknya ditingkatkan lagi motivasi dan sering berlatih mengenai submateri ini. Selanjutnya, miskonsepsi pada submateri pergeseran kesetimbangan. Siswa meyakini bahwa dengan menambah tekanan reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah mol yang lebih besar dan meyakini bahwa jika tekanan dikurangi maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah mol yang lebih kecil.
Nyatanya, jika tekanan pada suatu sistem kesetimbangan yang melibatkan gas ditingkatkan, reaksi akan bergeser ke arah yang mempunyai jumlah mol yang lebih kecil. Dan jika tekanan diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah mol yang lebih besar. Penyebab dari miskonsepsi ini tuh karena penjelasan sederhana dalam kelas dan konsep yang abstrak. Upayanya itu, siswa hendaknya ditingkatkan lagi motivasi dan sering berlatih mengenai submateri ini. Miskonsepsi selanjutnya itu mengenai pergeseran kesetimbangan. Siswa yang meyakini bahwa jika suhu dinaikkan, pergeseran ke arah reaksi eksoterm, dan jika suhu diturunkan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Bahwasanya peningkatan suhu suatu campuran kesetimbangan akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan ke arah reaksi endoterm, dan penurunan suhu akan menyebabkan pergeseran reaksi kesetimbangan ke arah reaksi eksoterm. Penyebab dari miskonsepsi ini tuh dikarenakan penjelasan yang sederhana dalam kelas akan konsep yang abstrak. Padahal nyatanya siswa perlu suatu penjelasan untuk memahami konsep asal tersebut gitu. Lebih jelas, supaya itu siswa hendaknya ditingkatkan lagi motivasi dan sering berlatih mengenai submateri ini. Yang terakhir, miskonsepsi pada materi faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Kesetimbangan adalah kesetaraan konsentrasi reaktan dan produk. Ini tuh saya ngambil dari jurnal internasional, dan ya, konsepsinya itu pengaruh konsentrasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Penyebabnya itu dikarenakan penjelasan sederhana dalam kelas akan konsep yang abstrak, padanya siswa perlu suatu penjelasan untuk memahami konsep abstrak melalui sebuah visualisasi dan penyebaran yang lebih jelas. Upayanya siswa hendaknya ditingkatkan lagi motivasi dan sering berlatih mengenai submateri faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada ide kreatif. Nah, saya terpikir untuk ide kreatif ini berupa karya kreatif. Mengapa demikian? Karena untuk materi kesetimbangan kimia ini cukup sulit dan rumit ya. Jadi saya ingin mencoba menginspirasi siswa bagaimana sih untuk menyederhanakan konsep-konsep kesetimbangan kimia ini tanpa terlalu banyak hafalan, gitu, tanpa terlalu mumet dan pusing. Nah, saya menginspirasi siswa dengan membuat infografis. Nah, infografis ini berisi konsep-konsep penting apa saja yang ada dalam kesetimbangan kimia. Nah, di infografis ini terdapat terdapat rumus-rumus untuk menentukan harga KC, KP, dan juga faktor-faktor kesetimbangan. Nah, diharapkan dengan adanya penyederhanaan konsep, nanti juga akan mereduksi miskonsepsi yang sudah tadi disebutkan seperti itu. Jadi, lebih mudah gitu kan untuk memahami materi ini, seperti itu. Baik, selanjutnya. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada media pembelajaran. Untuk media pembelajaran, itu berupa alat peraga. Alat peraganya berupa alat praktikum ya. Nah, untuk alat praktikum ini boleh nanti didemonstrasikan ataupun melakukan praktikum, tergantung nanti ketersediaan alatnya. Nah, untuk alat peraga ini, kita berupa rancangan percobaannya ya. Nanti dapat dilihat di sini ada 2 suntikan ya. Nah, 2 suntikan ini nanti diisi 2 buah larutan. Nah, 2 buah larutan ini boleh diisi larutan konsentrasinya berbeda, suhunya berbeda, ataupun volumenya berbeda. Nah, nanti si suntikan ini dimasukkan ke dalam selang, tapi ini kerannya harus ditutup terlebih dahulu, yang nomor 4. Nah, setelah kedua larutan ini dimasukkan, nanti ketika sudah ada di tengah-tengah, kerannya dibuka. Nah, nanti si larutan akan bergabung seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat pergeserannya. Nah, ini diasumsikan ada kanan, ada kirinya. Berarti kita bisa disesuaikan dengan
bersama reaksinya. Kalau kanan berarti produk, kalau kiri berarti reaktan. Nah, dilihat nanti pergeserannya lebih cenderung ke mana, ke kanan kah atau ke kiri kah. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan teori yang ada seperti itu. Lanjut. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.